Halo guys, selamat malam. Sebelumnya saya mohon maaf karena telah mengganggu jam istirahat saudara-saudara untuk mendengarkan sedikit penjelasan tentang materi dasar ekonomi Islam yang berjudul Zakat, Sedekah, Infak, dan Wakaf dalam Perekonomian Islam yang diampu oleh Bapak Al-Hakam SPIMA dan yang akan saya sampaikan. Oh iya, perkenalkan, nama saya Nada Alfitriana dengan nomor NIM 212200367 dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang pertama yaitu ada pengertian zakat, yaitu yang secara bahasa berarti suci, berkah, dan berkembang. Sementara itu secara istilah zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai kadar dan haulnya dengan rukun dan syarat tertentu. Lalu ada macam-macam zakat, yaitu zakat nafsi atau zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan seperti beras, gandum, dan sejenisnya. Apabila kita mau menggantinya dengan uang, kita harus membayar sesuai dengan harga dari makanan pokok tersebut dikalikan besar zakatnya, yaitu 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Zakat harta atau zakat mal ini mencakup zakat hewan ternak, hasil pertanian, hasil laut dan bumi, emas, perak, harta perniagaan, harta rikas, serta barang tambang. Waktu pengeluaran zakat ini tidak dibatasi, jadi bisa dikeluarkan sepanjang tahun ketika syarat zakat terpenuhi. Yang kedua ada definisi sedekah, yaitu sedekah berasal dari kata sodako yang artinya benar. Sodako berarti pembenaran atau pembuktian dari keimanan hamba kepada Allah dan Rasulnya yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan materi. Makna sodako atau sedekah ini adalah pemberian sesuatu kepada orang yang membutuhkan tanpa disertai imbalan. Sedangkan sedekah menurut KBBI memiliki arti pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau seseorang yang berhak untuk menerimanya. Hukum sedekah adalah sunnah muqaddah, sunnah yang sangat dianjurkan. Namun pada kondisi tertentu sedekah bisa menjadi wajib. Sebagai contoh, ada orang miskin dalam kondisi kelaparan datang kepada kita untuk meminta makanan. Lalu ada juga keutamaan sedekah, antara lain yaitu 1. Ganjaran harta maupun pahala yang berlipat ganda. 2. Sedekah dapat memanjangkan usia dan mencegah kematian. 3. Sedekah sebagai penghapus dosa. Dan 4. Sedekah dapat menjauhkan diri dari api neraka. Dan yang terakhir, mendapatkan naungan di hari kiamat. Ada juga macam-macam sedekah, yaitu sedekah materi bisa berupa uang, makanan, dan barang layak pakai. Ada juga sedekah non materi bisa berupa ilmu, tenaga, dan senyum. Yang ketiga ada infak, yaitu infak sebenarnya diambil dari kata anfaqo yunfiku yang artinya membelanjakan atau membiayai. Sementara itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, infak adalah upaya mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Bisa juga berarti sedekah dalam bentuk harta benda yang dikeluarkan dengan niat mengharap ridha Allah. Tidak ada ketentuan kadar ataupun waktu infak ditunaikan. Jadi setiap muslim bisa berinfak dimanapun, kapanpun, dan berapapun jumlahnya. Ada pula macam-macam infak, yaitu ada infak wajib dan infak yang tidak wajib dikeluarkan oleh seseorang. Apabila infak ini dapat dikeluarkan oleh seseorang, maka ia akan mendapatkan dosa. Karena itulah jika memang memiliki kewajiban untuk berinfak, maka lakukanlah. Ada beberapa contoh infak wajib, diantaranya yaitu membayar mas kawin, merupakan harta yang wajib diserahkan oleh suami kepada istri untuk akad nikah. Meskipun demikian, harus dipahami bahwa tidak ada ketentuan minimum terkait mas kawin. 2. Kafarat merupakan denda yang wajib dibayarkan oleh seorang muslim dikarenakan sudah melanggar hukum maupun ketentuan Allah. Besaran kifarat atau kifarat ini bergantung jenis kesalahan apa yang dilakukan. Dan yang ketiga adalah memberi nafkah pada keluarga, misalnya suami yang berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya dan keluarga mereka ini merupakan kewajiban dari suami kepada istri, nanti ada ganjaran pahala yang besar baginya. Lalu ada juga beberapa contoh infak sunnah atau tidak wajib, yaitu infak jihad, merupakan infak yang diberikan kepada seseorang maupun sekelompok orang yang hendak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. 2. Infak untuk membantu orang lain, tentu saja bertujuan untuk meringankan beban orang lain. Hampir mirip dengan infak jihad, namun infak ini bisa diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan.
Lalu ada infak mubah, yaitu merupakan jenis infak yang boleh saja dilakukan namun yang melakukannya tidak akan memperoleh pahala. Yang terakhir ada infak haram, yang berarti infak berupa memberikan harta kepada orang lain dan dengan tidak ikhlas maupun tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang berinfak dengan niat karena hanya ingin dipuji maupun memperoleh balasan dari orang lain, hukumnya haram. Yang terakhir ada pengertian dari wakaf, yaitu definisi wakaf secara etimologi menurut para ahli bahasa berasal dari 3 kata, yaitu al-waqaf, al-habs, dan at-tasbil. Kata al-waqaf adalah bentuk masdar dari ungkapan waksu asisai yang berarti menahan sesuatu. Wakaf secara bahasa berasal dari kata waqafa yafiku yang artinya berhenti, lawan dari kata istamara. Kata ini sering disamakan dengan al-tahbis atau al-tasbil yang bermakna al-habs, tasarruf, yakni mencegah dari mengelola. Dasar hukum wakaf adalah sunnah yang sangat diutamakan sebab pahalanya akan terus mengalir bahkan sampai di alam kubur. Sedangkan di Indonesia, dasar hukum wakaf sendiri telah diatur dalam Undang-Undang tahun 2004 nomor 41 tentang wakaf. Unsur wakaf yaitu 1. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum. 2. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Yang ketiga, nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazir meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum. 4. Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Jenis wakaf bisa berdasarkan jenis harta, waktu, dan pengguna harta wakaf. Syarat-syarat wakaf yaitu wakif atau orang yang mewakafkan harta. Mauquf adalah harta yang diwakafkan. Mauquf alaih adalah orang yang menerima wakaf. Dan sikhah adalah pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon dimaafkan jika banyak kesalahan. Selamat malam dan selamat berlibur guys.